Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجزي المحسنين ويحب الشاكرين ولا يضيع عمل المصلحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام من اقتدى وقدوة من اهتدى صلى عليه الله ثم سلم ما جال في فلك الفضاء آمينا. والآل والصحب الكرام وكل من تبع الرسول مبلغا وأمينا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون اتقوا ربكم فقد فاز المتقون. أيها المؤمنون rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah salah seorang di antara kita, bahkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, melainkan dia akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sejatinya dunia ini adalah negeri yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minad dunya illa fitnatun wa bala." Tidaklah tersisa dari dunia ini melainkan ujian dan cobaan. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit rasa lapar, dan sedikit kekurangan dari harta, kekurangan jiwa. Di antaranya adalah kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kadzahabil ahbab, seperti berpisahnya kita dengan orang-orang yang kita cintai, minal auladi wal aqaribi, baik itu anak, kerabat dekat, dan orang-orang yang kita cintai, atau bahkan kesehatan kita berkurang. Wath thamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya masing-masing kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan. Namun demikian ujian dan cobaan itu bisa jadi berbeda-beda. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap seorang muslim tatkala ia mendapatkan musibah, tatkala dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka setidaknya ada dua hal yang dapat meringankan musibah yang menimpa kita. Yang pertama adalah hendaklah kita meyakini bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, sehingga kita meyakini bahwasanya segala hal yang menimpa kita itu mengandung hikmah yang besar yang kemudian kita tidak ketahui akhirnya. Namun demikian, apabila seorang hamba berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang diberikan, maka ini akan berakhir dengan ending yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu,
padahal dalam sesuatu yang kalian benci itu terdapat kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian sangat menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu adalah keburukan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lam, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahui. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, alangkah mengesankannya perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, segala bentuk urusannya adalah menjadi kebaikan. Bagaimana demikian? In asabathu sarra'u syakara, jika dia ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan dan kesenangan, syakara maka ia bersyukur, fakana khairan lahu, maka urusan tersebut menjadi baik baginya. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara, jika dia ditimpa oleh musibah, sesuatu yang tidak mengenakkannya, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka urusannya juga menjadi baik. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengetahui bahwasanya segala hal, segala ujian dan musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena ulah tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Awalamma asabatkum musibah, mengapa tatkala kalian ditimpa musibah kekalahan ketika perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, padahal kalian telah menimpakan kekalahan pada musuh 2 kali lipat pada perang Badar. Qultum anna hadza, lantas tatkala kalian mendapatkan kekalahan di perang Uhud, kalian mengatakan anna hadza, dari mana ini semua? Qul, katakanlah wahai Rasul, huwa min indi anfusikum, kekalahan itu disebabkan dari sisi kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka tidaklah musibah menimpa seorang hamba melainkan karena 2 hal. Yang pertama adalah karena seorang hamba melalaikan kewajiban, dan yang kedua karena seorang hamba melakukan kemaksiatan. Maka adanya ujian dan musibah ini untuk menghapus dosa-dosa tersebut dan mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau bukan saja karena musibah ini, lantas kita akan datang di akhirat kelak dalam keadaan orang yang bangkrut karena tidak memiliki amal yang sangat banyak. Lantas musibah-musibah inilah kemudian yang menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu birran wa sidqan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, faya ibadallah ittaqu rabbakum la'allakum tuflihun. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka apabila kita ditimpa musibah, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang kita dapati, karena itu semua hakikatnya berasal dari kita. Oleh karena itu di sebagian para salaf mengatakan, hatta wa in badatis sama'u ba'idah innal ladzi fawqas sama'i qaribu, sesungguhnya meskipun langit itu jauh, namun zat yang berada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arasy-Nya, itu dekat dengan kita. Allah mendengar doa-doa kita,
Allah mengijabah doa-doa kita, Allah mendengar keluh-keluhan kita. Farfa' yadaika ilal ilahi munajia, innal juruha ma'ad du'ai tatibu. Maka angkatlah kedua tanganmu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan keluhan yang menimpa dirimu. Mengapa demikian? Innal juruha ma'ad du'ai tatibu. Sesungguhnya luka-luka yang menimpa kita itu akan menjadi indah bila disertai dengan doa. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang bersabar atas musibah yang menimpanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang bersabar, yang bila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Adapun orang yang tidak bersabar, maka ketidaksabaran itu akan menjadikan musibahnya menjadi musibah di atas musibah. Dia sudah susah, dia menyusahkan dirinya dengan ketidaksabarannya. Sesungguhnya ketidaksabaran itu tidak akan menghilangkan musibah sama sekali, bahkan itu akan menambah musibah di atas musibah. Dan pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terhadap segala musibah yang menimpa kita, dan kita diberikan kesabaran untuk menjalani musibah yang kita hadapi, bahkan diberikan keridhaan, kelapangan dada untuk menerima itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.